Halo semua, balik lagi dengan saya Leski di Just Coding. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi autentifikasi yang sudah kita buat, yaitu kita akan buat fitur untuk logout dan juga get usernya berdasarkan token yang kita dapatkan. Nah, pertama mungkin di sini kita coba lakukan login dulu untuk aplikasi kita untuk ambil tokennya. Kita masuk ke terminal, kita jalankan npm dev, jalankan aplikasi kita. Kemudian kita coba login di Postman-nya. Oh ya, maaf ya kalau suaranya kurang bagus, lagi pilek. Kita lakukan send. Nah, di sini kan kita dapat tokennya di cookies. Kalau kita cek nilai dari token kita ini, kita bisa masuk ke header-nya. Nah, ini JWT-nya, kita ambil nilainya. Dari sini sampai ke sini. Copy. Kita coba cek di JWT.io nilainya apa. jwt.io. Kita paste token kita di sini yang bagian encode. Nah, di sini nilainya itu ada ID. Nah, ID-nya ini sesuai dengan ID user yang kita gunakan login. Nah, ini ada user yang saya gunakan login. Nah, kemudian di sini ada expire-nya. Expire-nya tadi atau yang kemarin itu kita buat itu 6 hari. Nah, di sini expire-nya sampai 2 Oktober. Dari hari ini tanggal 26 yang saya buat tokennya, dia akan berakhir sampai tanggal 2 Oktober 2024. Berarti sudah aman expire date dan juga kita dapat ID-nya. Nah, ID-nya ini akan kita gunakan. Kita decode dari JWT tokennya untuk ambil ID-nya ini. Nah, ini kita bisa buat berupa middleware. Kita masuk ke dalam codingan dulu. Kita coba eksekusi, kita masuk ke middleware, kita buat middleware baru. Kita sebut saja nama middleware-nya out middleware.js. Nah, di out middleware-nya ini kita import hal-hal yang kita butuhkan. Pertama, kita import yang paling penting JWT from JSON Web Token. Kemudian kita bisa import juga model dari user kita from model user.js. Dan kita bisa import juga fungsi async handler. Sync handler. Nah, ini kayaknya salah nulisnya. Async handler from di middleware. Async middleware kayaknya nggak perlu titik 2. Kita bisa langsung karena satu folder. Nih, async handler yaitu async handler. Nah, kemudian kita buat fungsinya di sini untuk proteksi middleware-nya. Const protected middleware sama dengan kita gunakan async handler. Nah, kemudian di sini kita gunakan async. Kemudian ambil request respond. Dan next. Nah, kemudian kita buat variabel kosong untuk menampung tokennya nanti yang sudah didecode. Nah, ini kita buat token sama dengan kita ambil dari request cookies karena kita simpan tokennya di cookies.jwt seperti ini. Nah, kemudian kita buat kondisi jika ada. Nah, berarti di sini jika tokennya tidak ada, yang else-nya. Nah, jika tokennya tidak ada, kita buat saja respon dengan status 401 unauthorized. Kemudian kita lempar sebuah error, throw new error. Nah, kemudian message errornya kita buat saja not authorization, no token, tidak ada tokennya. Nah, kemudian yang if-nya jika kita dapat tokennya. Nah, ini kita lakukan yang namanya decode-nya untuk ambil ID dari user. Kita bisa gunakan try and catch di sini. Kita const decode, buat variabel dengan nama decode. JWT, panggil yang kita import tadi yaitu JWT, kemudian jalankan fungsi verify.
Nah, di Verify-nya ini kita harus ambil tokennya dulu. Nah, tokennya sudah kita dapatkan di cookies-nya. Kemudian untuk JWT secret-nya yang ada di environment. Nah, kemarin itu proses.env. Kita buka dulu. Namanya JWT secret. Titik JWT secret. Nah, kemudian kan di decode-nya ini kita sudah dapat ID-nya. Yang ini. Kita dapat ID-nya ini, ID dari user kita. Nah, kemudian kita tinggal ambil datanya berdasarkan data dari user modelnya ini. Kita ambil berdasarkan ID-nya. Berarti kondisinya yang di bawah kita gunakan await lagi. Await user titik find by ID. Nah, data ID-nya berdasarkan decoded titik ID. Nah, kemudian di sini kita select kecuali passwordnya yang kita select. Select minus password. Kita tidak perlu ambil passwordnya. Dan kalau sudah selesai, kita next ke rute selanjutnya. Dan jika ada error, berarti kita tampung di dalam cache-nya ini. Nah, cache-nya kita atur dengan respon status 401. Dengan errornya no authorization token fail. Atau tokennya gagal didapatkan. Seperti ini. Nah, untuk data dari find by usernya ini kita masukkan ke dalam request custom. Kita sebut saja request custom, yaitu request user. Yang nanti bisa kita ambil secara global request usernya ini. Nah, sebenarnya tidak harus request user, bisa masukkan di sini current user atau apapun itu. Cuma di sini saya buat namanya request user supaya lebih mudah diambil dari data user yang login. Nah, tahap selanjutnya kita buat di dalam rutenya out routes. Kita buat untuk get usernya ini, yang ini. Nah, kita buat dulu untuk controllernya, fungsinya di controller, out controller. Kita buat di bawah dari loginnya ini, di sini. Kita ekspor karena kita ingin import di dalam out routes. Kita sebut saja namanya cons current user sama dengan kita gunakan async handler, async request dan respon. Nah, selanjutnya di current usernya kita ambil datanya. Kita bisa lakukan cons user sama dengan kita wait, panggil model usernya titik find by ID, ambil berdasarkan ID-nya, di mana ID-nya tadi kita tampung ke request user, kita ambil ID-nya. Dan kita selectnya, kita hilangkan untuk passwordnya. Jadi field passwordnya tidak perlu ditampilkan. Kemudian kita bisa buat kondisi if jika usernya kita dapatkan, maka kita tampilkan sebuah respon. Kita copy saja respon yang sudah kita buat, yang ini ke sini. Nah, respon dengan status 200 JSON, kemudian ambil data dari usernya. Nah, tapi jika gagal, berarti sini else. Kita buat respon dengan status 401. Kemudian kita lempar error, throw new error. Nah, dengan errornya user not found. Seperti ini. Nah, ini kita tinggal daftarkan current usernya ini atau fungsi current usernya ke out routes di sini. Kita import dulu ke sini dan kita jalankan ke sini seperti ini. Nah, kemudian kita coba testing di endpoint get user. Kita lakukan send. Nah, ini ada yang salah, cannot read property ID atau property ID-nya tidak ditemukan. Oh, di sini karena kita harus masukkan di routernya yaitu protect middleware kita yang di middleware tadi. Kita harus import juga. Nah, berarti di sini kita import. Kita import from middleware /out middleware
yaitu fungsi kita cek tadi fungsinya apa, namanya protect middleware, dan ini harusnya kita ekspor. Oke, di sini kita paste, save, dan kita masukkan di antara endpointnya. Jadi pada saat menjalankan endpoint get usernya, dia cek dulu middleware-nya, habis itu dia jalankan yang current usernya ini. Nah ini kita coba masuk lagi ke Postman, kita send. Nah, ini kita dapat data usernya berdasarkan token kita yang ada di sini. Nah kemudian kita buat yang fungsi logoutnya, yaitu menghapus cookiesnya ini atau cookies yang ada di dalam sini. Nah kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Kita buat fungsinya berarti yang bagian logout yang ini. Nah di logoutnya kita buat middleware-nya dulu, yaitu protected middleware. Nah kemudian fungsinya kita buat di out controller. Kita buat fungsinya di sini. Nah untuk fungsinya kita ekspor logout user, sama dengan kita buat saja asing sederhana dengan request sama respon yang kita ambil. Nah ini lupa cons. Kemudian di respon cookiesnya kita ubah respon cookies dalam kurung, kita kasih JWT nya jadi kosong kembali. Nah kemudian kasih option. Nah optionnya yaitu untuk HTTP only nya kita buat jadi true, dan expires nya yaitu untuk kita ambil data yang sekarang atau tanggal sekarang, new date dalam kurung date now, jadi langsung expire. Nah selanjutnya kita tinggal atur responnya, respon dengan status 200 berupa JSON. Kita kasih saja message logout berhasil seperti ini. Nah di logoutnya ini kita tinggal masukkan ke outrouters-nya yang ini. Kita masukkan dulu import ke sini, dan ini mungkin kita hapus saja yang user model. Kemudian logoutnya kita tinggal pasang di sini. Oke, kita langsung coba saja di Postman lagi. Masuk ke logout, kemudian kita send. Nah di sini logout berhasil, kita cek di cookiesnya. Nah ini cookiesnya value-nya kosong lagi. Nah di sini pada saat kita tidak login, kita ingin akses rute get usernya, kita send, dia bakal error nantinya di bagian bodinya, yaitu 401 unauthorized. Nih not authorized, no token. Jadi kita berhasil untuk memproteksi rutenya yang get user, itu untuk ambil data usernya berdasarkan token yang kita dapatkan. Dan juga di sini kita buat fungsi dari logoutnya. Di video berikutnya kita masih masuk di dalam proteksi rutenya, tapi rute yang kita akan proteksi itu yang role-nya admin. Jadi ada beberapa rute nanti yang cuma bisa diakses oleh admin, ada juga yang cuma bisa diakses oleh user atau user biasa. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.